Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih kerja di rumah. Saya masih ini masuk hari kedua ya. Ya, ada hikmahnya lah. Di balik kondisi ini ternyata tetap ada yang bisa kita nikmati, kita pelajari yang agak unik, berbeda dari kondisi yang lain-lainnya, terutama karena rasa-rasanya kok waktu kita agak lebih banyak ya. Karena bisa jadi ya, kalau bagi orang Jakarta at least itu anggaplah 8 jam kita kerja itu kan sebenarnya tidak betul-betul 8 jam. Realnya bisa sampai 12 jam. Karena ada perjalanan 2 jam di pagi dan 2 jam di sore atau malam itu kan. Jadi meskipun di perjalanan itu kita nggak kerja, atau mungkin juga kerja ya, lewat chat gitu jam sekarang. Tapi ya kita juga tidak sedang bersama keluarga di momen itu. Nah, di kondisi sekarang kita jadi bisa lebih menggunakan 4 jam tadi untuk aktivitas lain yang lebih produktif ya. Bisa ya ada yang masak gitu ya, karena juga menghindari membeli makanan dari luar atau catering. Ada yang ya jadi bisa bercengkrama dulu ya, let's say misalnya kerjanya dimulai jam 8 gitu ya, lalu sampai setengah 8 masih bisa main kan. Gitu. Jadi rasa-rasanya lebih banyak, itu benefitnya, tapi memang ini bukan kondisi ideal. Anyway, kemarin kita sudah bahas soal social distancing, social connection ya, kaitannya sama kondisi sekarang. Nah, kaitannya sama work from home, kita mau diskusi soal tipsnya supaya efektif. Nah, gimana nih? Ini tips bukan dari pemikiran saya sendiri, saya mengambil juga ya sambil mempersiapkan diri, kemudian dapat beberapa ide-ide dari media sosial, juga dari artikel-artikel yang ada. Jadi basically ada di mana-mana sekarang tipsnya. Kita ambil beberapa saja yang juga sedang saya coba praktekin. Pertama, ini ada tips menarik nih. Work from home itu literally work from home, bukan work from the cafe, apalagi from the mall. Ya, mungkin kalau kondisi work from home-nya itu adalah di kondisi normal, di mana teman-teman adalah freelancer gitu, maka kerja di kafe lebih efektif ya, karena di rumah tuh banyak distraksinya katanya. Tapi untuk kondisi sekarang justru kita hindari. Karena kenapa kita kerja di rumah? Ya karena kita sedang menghindari pertemuan dengan banyak orang gitu. Jadi kerjanya harus benar-benar di rumah ya teman-teman ya, bukan di kafe atau di warung atau di mall ya. Apalagi udah kerja di mall kayak gitu, selfie di situ nggak kelihatan lagi kerja gitu. Wah, itu urusannya beda lagi tuh. Tapi itu side effect aja lah. Itu yang pertama ya, kerjanya literally di rumah. Yang kedua, cobalah kalau yang nggak biasa. Kalau yang udah biasa it's good. Kalau yang nggak biasa, cobalah untuk punya list activity dan jadwal apa yang mau dikerjakan di hari itu. Mengapa? Karena ya biasanya kan attitude kita begitu di kantor kan. Di kantor kita kerja by plan, maka sebenarnya attitude yang sama perlu kita terapkan di rumah. Apalagi di rumah distraksinya makin besar ya. Di kantor aja ada distraksi tuh, distraksi nyantai-nyantai, ngobrol sama temen kan, padahal udah punya plan. Nah, di rumah lebih-lebih lagi gitu. Jadi kalau bisa sih planning ini emas gitu. Dan taruh alokasi waktu yang make sense gitu ya. Jadi berapa lama kita mau kerjain, sampai kapan gitu ya. Cobalah gitu. Bagi sebagian teman-teman yang sudah biasa bikin planning ini nggak ada masalah, nggak ada isu. Tapi bagi sebagian orang yang kayak saya gitu ya, yang kerjanya intuitif, kayaknya ini krusial ya. Mau kerjain apa hari ini? Itu. Yang ketiga, nah kaitannya sama tadi ya, supaya kita betul-betul bisa menjalankan rencana kita, maka kayaknya kita perlu create ya space tempat kerja yang berbeda dengan tempat kita biasa nyantai-nyantai. Jadi usahakan jangan, misalnya ya kan biasanya kalau kerja dari rumah tuh pasti yang kerjaan pakai laptop kan atau komputer gitu. Nah, kalau kita biasanya nyantai-nyantai di kasur, nah kerjanya jangan di kasur. Karena kemungkinan sih kita nggak kerja tuh ya, nyalain TV nonton gitu kan, karena itulah tempat kita biasa untuk bersantai. Tempat itu sudah menjadi anchor dari kondisi kita bersantai. Jadi cari tempat yang lain, di lantai dengan meja atau di ruang tamu ya, terutama mungkin ruang tamu bagus juga sih, karena
Biasanya di situ kita nggak nyantai-nyantai karena di situ kita terima tamu kan, jadi tidak leha-leha di situ. Atau di teras misalnya, cari space yang memang kita tidak biasa bersantai di situ. Nah, lanjutan tipsnya nyambung, kita mesti set kesepakatan ya, menginformasikan kepada orang rumah bahwa ya kita lagi kerja nih ya, jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau kita mau break ya kasih tahu bahwa oh ini saatnya break gitu. So let's melakukan kegiatan lain lah gitu ya. Jadi kasih tahu bahwa kita memang sedang bekerja, sehingga setting di kepala orang rumah juga sama ya. Jadi tidak settingnya bahwa ini liburan gitu. Nah, kebetulan kan juga kalian sudah punya anak-anak yang udah sekolah, sedang belajar di rumah juga. Nah, kayaknya bisa di set barengan tuh ya. Ini jamnya kerja, ini jamnya belajar. Nanti breaknya jam sekian gitu kan. Oke. Meskipun ya sebenarnya sih bisa lebih cair ya dibandingkan dengan kita kerja di kantor. Oke, itu terus berapa tadi? 4 ya. Ntar, dulu lah. 1 tadi di rumah. 2 bikin schedule. 3 tempat kan? Keempat adalah yang barusan tuh apa? Apa coba? Yang barusan adalah ngomong ke orang rumah bahwa pada saat kita kerja atau kita lagi break. Tuh. Yang kelima, komunikasi kita dengan tim perlu lebih intens. Ya, grup WhatsApp sih saya amati jadi lebih aktif, dan rasa-rasanya itu oke, karena ya supaya apa ya, ada sense of accountability satu sama lain ya, tidak berprasangka juga ya kan. Kadang-kadang kita jadi berprasangka sama orang, nih orang kerja beneran apa enggak gitu kan. Jadi bagusnya sih daripada diprasangkai begitu ya, kita menghindari prasangka itu. Tunjukkan aja bahwa kita lagi ngerjain apa. Yang di kantor sih nggak perlu dipertanyakan biasanya, tapi karena nggak di kantor kadang persepsi orang bisa macam-macam gitu. Jadi over communicate lah kepada tim member kita atau siapapun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu tips yang kelima ya. Yang keenam, nah tetap sama dengan pada saat kita kerja di kantor, istirahat penting. Jadi jangan sampai ngeblur antara kerja sama istirahat. Kebanyakan istirahat, kerjanya kurang, atau kebalikannya fokus kerja, istirahatnya nggak ada karena ngeblur tadi itu. Ini jangan sampai, apalagi kondisi sekarang memang kita diharuskan menjaga kondisi tubuh. Jadi set waktu break 2 jam sekali, itu misalnya tetap minum air putih yang banyak, vitamin, makan yang bergizi. Lakukan hal-hal itu ya. Olahraga gitu ya di rumah atau ya di dekat-dekat rumah yang aman situasinya. Jadi tetap lakukan hal itu ya supaya menjaga kondisi kita, karena emang ini ya, bagi saya ini baru hari kedua, tapi kalau di set sekian lama kita belum tahu ya, let's say sampai 14 hari aja berarti masih panjang perjalanan kita nih gitu ya. Kebosanan mungkin akan mulai muncul di tengah-tengah. Nah, ini harus kita antisipasi dengan menjaga kondisi pikiran dan tubuh supaya tetap prima gitu. Sepertinya itu ya 6 tips kita untuk work from home. Silahkan dipraktekkan, moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.